5 tahun pensiun dari YouTube, sudah saatnya aku kembali. Tapi kembalinya bukan di channel ini. Aku udah bikin channel baru namanya Kevin Hendrawan Investing. Seperti namanya, channel ini bakalan membahas mengenai investasi dan bukan buat pemula, and it's okay. Kalian tidak harus subscribe kalau emang kamu nggak mau. Ini aku cuman ngomong aja, ngasih tahu ke orang-orang kalau aku kembali, dan tapi kembalinya bukan di sini gitu. Dan aku akan mungkin sharing sedikit kenapa aku kembali ke YouTube setelah sekian lama menghilang. Kalau kamu bertanya dari tahun 2021 gitu atau 2020 sampai sekarang hidupku tuh ngapain? Saya hidup sebagai orang biasa gitu ya. Lebih banyak ngurusin bisnisku, yaitu adalah saham rakyat kalau kamu tahu sekarang. Dagang saham tiap hari dan menyenangkan banget. Kalau kalian yang lama ngikutin aku di YouTube ini, kamu kan tahu aku adalah orang yang introvert sebenarnya. Jadi berada di sebuah industri yang apa ya, setiap hari harus ngitung, setiap hari harus berpikir, itu menyenangkan sekali buat aku gitu. Aku nggak bisa menceritakan bagaimana aku tuh menikmati hidupku sekarang gitu. 2019 kalau kamu tahu, aku tuh kan bikin ekspedisi Segaris. Itu adalah penutup karirku. Aku bilang itu adalah project. Ya udahlah, itu gongnya tuh di YouTube Kevin Hendrawan. Kenapa? Karena waktu itu tuh aku udah berada di titik jenuh dan udah nggak menikmati lagi pekerjaan sebagai influencer, jujur aja. Dan dalam 3 tahun terakhir aku nge-YouTube tuh benar-benar save abis-abisan untuk bisa kembali lagi full time menjadi investor saham. Dan itu yang saya lakukan sampai sekarang. Cuman bersyukurnya 2020 aku bikin saham rakyat dan viral, yang mana hobi dan bisnis aku itu menjadi inline. Dagangannya tiap hari saham, dasarnya juga suka investasi dengan berbagai instrumen apapun itu, ketemu nih. Makanya setiap hari karena aku pulang malam di sini tuh menikmati banget, karena ngerti gak? Lihat duit tiap hari gitu. Kenapa aku kembali lagi ke YouTube? Simply karena sekarang job desk aku itu banyak digantikan sama AI. Tim aku di company aku sekarang juga mungkin 70-80% tuh berkurang. Sekarang cuma 9 orang karena diganti robot semua, diganti AI semua. Jadi tiap hari aku tuh nggak ngapa-ngapain, cuman ngecek beberapa hal yang aku udah bangun dari tahun 2023 sampai sekarang, yang udah automated. Sekarang aku punya banyak sekali waktu luang, bisa dibilang. Mostly dipakai jalan-jalan, tapi kan jalan-jalan nggak tiap hari kan. Dan sisanya dipakai buat belajar. Kemudian beberapa waktu yang lalu aku ketemu teman lama yang udah nggak ketemu mungkin 5 tahun. Dia ngerimain lagi, Vin dulu kan lu YouTuber, nggak mau mulai ngonten lagi aja, I mean you know, di waktu luang lu gitu. Terus aku contemplating mungkin beberapa bulan dan aku memutuskan untuk ya why not? Karena sebetulnya bikin video dari awal itu aku sebenarnya passion dan nggak ada beban sama sekali. I think this is very enjoyable, kayak ngomong sendiri ini. Tapi dulu pada saat menjadi influencer, karena pekerjaan utamaku adalah influencer, yang membuat aku tuh merasa dasarnya suka kerja gitu. Jadi pengen kerja terus dan nyari endorse, nyari sponsor terus. Sebenarnya plus minus ya, tapi kalau kebanyakan sponsor, akhirnya kontennya itu jadi mati gitu. Nah itu yang akhirnya membuat juga aku jadi burn out and everything lah. Tapi itu cerita lama. Di channel yang baru ini tentunya aku nggak berkarir sebagai influencer lagi. This is just me talking about saham because it's fun to me. Jadi nggak ada sponsor, nggak ada apa lagi tuh. Gak ada endorse di sana, nggak ada juga, nggak jualan kelas juga. Meskipun jualan kelas nggak ada yang salah ya. I respect yang jualan kelas dan memang kalau kelasnya bervalue, why not? It's very good. Tapi what I'm trying to say adalah ya di situ aku cuman konten aja gitu, karena I'm happy doing it. Jadi tadi sampai mana ceritanya? 2020 bikin saham rakyat viral. 2021 kalau kamu lihat sosial media udah aku cut off semua. Tiap hari aku bikin aplikasi, belajar tentang bisnis saham, karena investasi dan ngurusin trading apps ini dua hal yang sangat berbeda. Dan gak ada background coding, gak pernah bikin aplikasi juga, gak pernah ngerunning bisnis yang dalam skala ini juga. Jadi 3-4 tahun ini setiap hari tuh aku juga belajar. Aku kan tentunya bukan orang yang paling sakti dan paling pintar sedunia ini, tapi belajar tuh nggak ada salahnya kan, kita nambah ilmu baru terus gitu. Jadi dari belajar itu lama-lama mengerti, oh ternyata bikin aplikasi kayak gini, oh belajar coding, oke kita pelajarin coding. Terus habis itu juga belajar back end dari aplikasi saham, investasi, terus juga banyak bertemu dengan orang-orang hebat di investasi, karena sekarang dunianya jadi dunia investasi amazing. Aku belajar kayak banyak banget hal lah sampai nggak bisa diungkapkan lagi, nanti yang akan dibahas di channel Kevin Hendrawan Investing. Dan aku ketemu para dewa-dewa investasi juga yang ngajarin aku jutaan hal baru yang tadinya aku tuh nggak ngerti, dan kayak wah ternyata kayak gini gitu, yang mungkin nanti akan
aku bahasnya di channel Kevin Hendrawan Investing lah, ngobrol lebih banyaknya. 2023 juga aku menikah, 2024 akhir aku punya anak, sekarang udah 6-7 bulan umurnya. 2025 dan sampai sekarang saya jadi bapak, jadi entrepreneur, dan juga jadi traveler tetap. Jadi kalau kamu bertanya apakah sekarang aku udah meninggalkan traveling, padahal dulu traveling adalah passion aku banget, jawabannya enggak. Justru dengan AI ini, terima kasih, saya traveling terus tiap bulan. Baru kemarin banget aku dari Bali. Sebenarnya video yang sama ini aku tuh syuting 2 kali. Video yang pertama ini aku udah syuting di Bali, filenya ke reset, ke format. Aduh, sedih banget. Tapi it's okay. Terus bulan lalunya lagi aku ada bukan bulan lalu, bahkan 3 minggu atau 2 minggu yang lalu aku di Singapura. Terus sebelumnya lagi di Dubai. Sebelum dari Dubai aku di Turki. Sebelum di Turki aku di London. Terus kayak ke Singapura berapa kali. Terus kemana lagi? Ke New York, tapi kayak tahun lalu. Ya, intinya aku masih sangat menikmati traveling. Dan sekarang dengan punya waktu luang aku bisa traveling terus. Dengan traveling aku sering banget ngomong juga dari dulu ratusan video. Traveling tuh membuka pikiran, jadi kita nggak sempit dan nggak jadi orang yang kuper gitu ya. Kayak belajar terus gitu. Itulah kurang lebih perjalananku. Kalau dilihat perjalanan hidupku tuh lucu. Aku lulusan perhotelan, nggak ada urusannya sekali sama perkontenan. Tiba-tiba dulu jadi L-man, terus tiba-tiba jadi TV host, tiba-tiba jadi YouTuber selama berapa tahun? 2015 akhir aku bikin channel sampai 2019 tadi aku bilang. Habis itu punya bisnisnya trading apps, kayak gak masuk akal kan. Tapi itulah terjadi. Banyak-banyak bersyukurlah dalam hidup, belajar terus. Jangan lupa investasi juga. Kalau nggak investasi nggak, susah banget kamu untuk multiply your wealth. Karena ya kalau kamu tahu 2008 sebenarnya kan aku udah start belajar sampai sekarang ya. Investasi itu nggak pernah habis belajarnya lah. Belajar terus kita. Makanya kalau orang yang semakin baik belajar, nggak ada ruang buat orang itu menjadi seseorang yang sombong. Karena semakin kita belajar, kita mengerti bahwa banyak banget hal di dunia ini yang kita nggak tahu. Dan semakin kita belajar, kita akan merasa bahwa diri kita itu kecil banget. Karena knowledge of the universe itu sangat besar. Gitu. Jadi menarik. Kalau seseorang mau jadi orang yang lebih humble setiap hari, belajarlah. Semakin banyak belajar, semakin, kalau di Indonesia apa sih peribahasanya? Ilmu padi, semakin berisi makin menunduk. Itu aku setuju. Semakin kita belajar, makin ketemu orang yang lebih sakti lagi, kita jadi kayak, wah siap, kayak lu keren banget. Belajar dong. Gitu. Jadi belajarlah untuk jadi orang yang punya curiosity yang tinggi. Belajarlah jadi orang yang tidak memiliki ego. Gitu. Kayak jadi orang jangan merasa congkak. Bahasanya gimana ngomongnya nih? Kayak jangan lu merasa kayak gua paling tahu sedunia. Nah itu paling dihindari tuh. Karena nggak ada manusia yang tahu semuanya di dunia. Penting banget buat kita belajar. Ini video mungkin kayak aku ranting dan bercerita nggak jelas, tapi ini penting soalnya. Banyak orang yang baru sedikit terus tiba-tiba merasa paling jago sedunia, itu penting. Ini aku nggak nyindir siapa-siapa, cuman apa yang ada di kepalaku aja gitu. Jadi jangan lupa belajar terus, karena belajar itu mengeliminasi atau mengurangi elemen hoki gitu. Kamu siap kalau kamu belajar, akhirnya hoki itu datang ke kamu gitu. Jadi kita at least punya usaha lah. Poin terakhir aku mau ngucapin terima kasih banyak nih ke teman-teman semua, entah bilangnya fans atau family dari Kevin Hendrawan nih, 2 juta orang. Kalian ambil bagian dalam perjalanan hidupku, karena kalau kalian nggak subscribe nih, nggak ada kalian semua yang subscribe Kevin tuh nggak mungkin dikenal orang, dan karena dikenal orang itu banyak leverage yang membuat aku seperti sekarang. Jadi terima kasih banyak buat kamu. Jadi thank you udah subscribe, udah nontonin dari dulu. It means a lot to me. YouTube itu merubah hidupku banyak sekali. Jadi tapi YouTube nggak akan jalan kalau nggak ada yang nonton. Jadi terima kasih nih buat kalian yang kalau ngikutin dari 2015 sampai sekarang, kalian ngerti lah perubahan hidupku step by step. Kalian kan ngeliatin channelnya, bahkan sesimpel dari kayak dulu kameranya jelek, sekarang kameranya jadi makin bagus, atau storynya jelek terus jadi makin profesional. Jadi kalian tuh sebetulnya berproses dan mengerti hidup aku gitu. Jadi ya terima kasih banget. Kita akan ketemu lagi. Aku akan rutin di channel Kevin Hendrawan Investing. Kalau kalian nggak mau subscribe nggak apa-apa, karena ya aku tahu memang channel investasi bukan buat semua orang. Dan channel ini juga bukan buat pemula. Mungkin kalau kamu punya uang nganggur 500 juta ke atas gitu, baru bisa relate lah di channel ini. Jadi sekali lagi thank you ya atas segala dukungan dan doa-doa yang baiknya buat Kevin Hendrawan. Lagi ngedit video, ada yang lupa. Kalau kamu mau lihat channelku yang baru, ada di sini.
Kalau kamu mau lihat video-video terbaru dari channel Kevin Hendrawan Investing, ada di sini.